Nggak akan ada yang nyangka kalau headphone ini harganya 400 ribuan teman-teman. Gue sendiri waktu pertama kali pakai mengira harganya jauh di atas itu. Karena desainnya memang terasa solid dengan material dan finishing yang bagus. Kenyamanannya pun di atas rata-rata, apalagi dari sisi fitur terbilang sangat lengkap. Ada ANC, transparency mode, dan yang lainnya. Dan ini adalah Halo S30 ANC yang saat ini dijual di harga 400 ribuan rupiah. Nah, untuk boxnya sendiri seperti ini teman-teman, sangat premium ya untuk headphone di harga ini. Dan yang gue review ini yang warna biru tua dengan opsi warna lain ada pilihan warna putih. Beberapa fitur unggulannya langsung dituliskan ya di depan seperti hybrid ANC, high res audio, serta ada beberapa fitur lain yang sebentar lagi bakal kita bahas detailnya. Termasuk ada aplikasinya juga yang bernama Halo Sound App. Nah, untuk packaging dan segelnya sendiri ini sangat rapi, dan di dalam box kita dapat kartu yang berisi penjelasan fitur high res dan juga cara pairing headphone-nya. Terus ada juga lembar panduan lengkapnya, ada headphone-nya juga yang masih di plastik rapi seperti ini. Terus ada perkabelan, ini mulai dari kabel charger dari USB Type-A ke USB Type-C dan kabel aux dengan audio jack 3,5 mm. Nah, headphone-nya sendiri seperti ini, terlihat premium dengan build quality solid ya. Yang warna biru tua ini punya tone yang sangat gelap sampai terlihat mendekati hitam. Material bodinya kuat, tebal dengan finishing matte. Ada siluet bertuliskan high di masing-masing ear cup ya, yang menegaskan kalau ini adalah produk headphone dari Halo. Tetapi yang menarik di ear cup kanannya ini kita bisa touch ya untuk navigasi, yang nanti bakal kita jelasin navigasinya seperti apa karena ada fitur yang sangat keren di touch areanya ini. Nah, ear cup kanan ini juga jadi tempat bagi tombol-tombol dan portnya, seperti ada tombol ANC, volume up, volume down, tombol power yang sekaligus jadi tombol multifungsi juga, ada LED indikator, audio jack, port Type-C ya untuk charging, terus ada microphone jack dan juga ada lubang mic-nya. Jadi pusat kontrolnya tuh ada di ear cup sebelah kanan. Sedangkan untuk di kiri ini polos ya, cuman ada lubang mic untuk keperluan ANC dan air fan yang memang ada di kedua ear cup-nya. Nah, ear cups ini bisa bergerak dengan fleksibel teman-teman, sudutnya bisa berubah ya menyesuaikan dengan telinga kita, bisa diputar juga ke kiri dan kanan, serta bisa dilipat masuk ke dalam, yang selain bikin nyaman ya waktu dipakai juga memudahkan saat dibawa kemana-mana. Untuk headbandnya ini bisa kita tarik ya, disesuaikan dengan ukuran kepala dan juga tingkat kenyamanan kita. Frame headbandnya sendiri ini dari metal yang lentur ya dan kuat. Kita tarik-tarik seperti ini nggak ada masalah teman-teman. Dan kenyamanan dari headphone ini juga didukung oleh material ear muff atau cushionnya yang lembut, empuk, dan dibuat dari protein leather ya, yang kalau dipakai itu terasa enak aja gitu di kulit. Nggak terasa ada pressure yang terlalu ketat atau terasa panas ya di telinga. Jadi dipakai lama juga nggak sakit, dan material yang sama ini juga dipakai di bantalan headbandnya ini yang juga ngasih rasa lembut di kepala. Untuk pairingnya kita bisa sesimpel pairing via Bluetooth seperti biasa. Tetapi yang menarik, Halo S30 ANC headphone ini bisa langsung connect ke dua device secara bersamaan. Jadi kita bisa connect aktif ya ke dua perangkat sekaligus. Tinggal kita pakai aja device yang mana suaranya bakal langsung keluar di headphone-nya. Nah, ini sangat praktis ya buat kita yang sering beralih dari desktop ke smartphone atau dari satu device ke device lain, yang dua-duanya bisa dikonekin ke satu headphone yang sama. Nah, meskipun bisa langsung dipakai ya dengan cukup dikonekin via Bluetooth aja, Halo punya aplikasi yang bernama Halo Sound App. Nah, di sini kita bisa konekin headphone-nya dan bisa mengakses beberapa fitur ekstra. Kita bisa lihat sisa kapasitas baterai, bisa mengubah mode ANC-nya ya, mau ke ANC aktif, ANC off, atau ke transparency mode. Nah, kita juga bisa aktifkan game mode, mengubah equalizer-nya ke settingan pop, bass, rock, dan lain-lain, termasuk bisa update firmware dan membunyikan headphone ya saat lupa ditaruh mana. Jadi di harga yang cuma 400 ribuan, Halo S30 ANC ini terbilang canggih teman-teman. Untuk koneksinya sendiri, dia bisa terhubung secara wireless melalui Bluetooth dan udah support Bluetooth 5.4. Koneksi wirelessnya ini sepanjang yang gua pakai sangat stabil ya, bahkan koneksi kedua device juga stabil. Dalam jarak kurang lebih 10 meter masih bisa connect dengan baik, dan selain wireless melalui Bluetooth, kita juga bisa konekin secara kabel melalui audio jack 3,5 mm yang tersedia. Nah, sekarang kita beralih ke hal yang paling penting, yaitu kualitas suaranya. Jadi headphone ini dilengkapi dengan dynamic driver yang berukuran cukup besar ya, yaitu 40 mm, dan untuk ukuran headphone 400 ribuan, kualitas suaranya sangat memuaskan. Suaranya terdengar bulat ya dan empuk dengan vokal yang juga jernih,
detail separasi instrumennya terdengar crispy dengan sound staging yang luas. Jadi suaranya tuh bisa terdengar imersif teman-teman. Untuk dentuman bassnya, ini karakternya lembut ya. Jadi bukan tipe yang nge-punch atau nendang ke telinga, tetapi punya dentuman yang bulat dan lembut. Karakter audio ini bisa kita ubah melalui 6 pilihan equalizer yang tersedia di Halo Sound App. Dan enaknya kualitas audio di headphone ini itu nggak lepas dari supportnya terhadap high-res audio. Faktanya memang headphone ini udah high-res audio certified, jadi kalau teman-teman muter audio high-res yang kualitasnya di atas CD audio ya, itu bisa teman-teman nikmatin di headphone ini. Nah ini yang menarik nih, kita bisa aktifkan dan juga matikan mode bassnya dengan cepat. Cukup pakai tap 2 kali di touch area ear cup-nya ini. Dan ini useful banget ya waktu gua denger musik, itu tinggal tap-tap untuk masuk ke mode bass dan musik bakal lebih mantap bassnya ya. Tetapi waktu ganti nonton YouTube atau nonton film itu tinggal tap-tap lagi dan masuk ke mode normal yang bikin suara vokal jadi lebih jelas dan nggak mendem. Terus fitur unggulan lain di headphone ini adalah hybrid ANC, di mana ada 3 mode noise cancellation ya yang bisa dipilih. Pertama ada ANC atau Active Noise Cancellation Active. Ini akan meng-cancel ambient noise dengan pengurangan sampai minus 43 dB. Jadi dari sepanjang yang gua pakai cukup efektif ya dalam meminimalisir noise seperti suara kipas, suara angin, berisik-berisik kecil ya di sekitar dan sebagainya. Nah, selain ngebantu untuk bisa fokus saat kerja dan sebagainya, Active Noise Cancellation ini juga bisa membuat kita lebih mudah mendengarkan musik atau dialog ya di video yang kita tonton saat kita lagi ada di keramaian, kayak misalkan lagi di kendaraan umum misalnya. Terus ada juga mode ANC off. Ini mode di mana active noise cancellation-nya non-aktif dan headphone ini bakal memanfaatkan passive noise cancellation dari isolasi cushion-nya ini aja. Yang mana ini lebih hemat baterai tentunya ya dibandingkan saat ANC on. Dan yang ketiga, di sini ada juga transparency mode yang mana speaker dari headphone ini bakal pick up suara dari luar dan meneruskannya ke telinga kita sehingga kita bisa dengar semua yang ada di luar kayak seolah-olah saat nggak pakai headphone. Dan ini bisa berguna ya saat kita ngobrol sama teman atau saat perlu awareness lebih, misal di kereta dan perlu dengar pengumuman ya sampai stasiun mana, itu bisa kita aktifkan transparency mode ini. Nah, pindah-pindah mode ANC ini bisa kita lakukan ya dengan tekan tombol ANC yang ada di headphone ini atau bisa lewat Halo Sound App. Tetapi yang menarik di sini ada mode quick conversation di mana kapanpun kita ngobrol, meskipun fitur ANC sedang on dan musik pun sedang diputar, tinggal tap tahan aja di touch areanya ini, maka volume musik akan otomatis kecil dan headphone-nya otomatis masuk ke transparency mode sehingga kita bisa ngobrol dengan enak teman-teman. Suara lawan bicara kita juga kedengeran ya, dan kalau udah tinggal lepas aja jari dari touch area, volume musik akan kembali normal dan ANC pun kembali on seperti sebelumnya. Jadi sangat praktis ya buat sesekali ngobrol tanpa harus bolak-balik lepas pasang headphone. Jadi mau dipakai indoor ataupun outdoor, Halo S30 ANC ini bisa diandalkan. Nah, untuk latensinya sendiri terbilang sangat minim ya. Buat nonton YouTube atau streaming film di Netflix di mode normal aja sebenarnya udah minim delay. Jadi suara yang kita dengar dengan pergerakan bibir di video itu udah cukup terlihat sinkron ya sebenarnya. Meskipun menariknya di sini udah ada game mode yang membuat latensinya jadi lebih minim lagi, yang bikin audio dan video yang kita tonton itu terlihat nyaris real time, dan buat main game pun juga jadi lebih real time. Dan game mode ini bisa kita aktifkan ya dengan mudah lewat aplikasi atau cukup dengan tap 3 kali ya di touch areanya ini. Jadi tinggal tap-tap aja ya kalau pengen beralih dari denger musik ke nonton film atau juga main game untuk lebih meminimalkan delay. Nah, untuk kualitas mic saat dipakai video call ya atau juga telepon bisa langsung teman-teman dengar sampelnya di sini. Oke teman-teman, ini adalah contoh hasil rekaman suara yang gue rekam menggunakan mic built-in ya dari headphone Halo S30 ANC ini. Nah, ini seperti ini ya kira-kira kualitas suaranya, dan ini gue rekam di ruangan yang sebenarnya cukup banyak noise-nya ya, karena di kanan tuh ada AC nyala, di belakang ada air purifier, dan teman-teman bisa dengerin gimana kualitasnya dalam menghandle noise. Dan kira-kira seperti inilah kualitas suara yang kita dapetin ya kalau kita pakai headphone ini untuk telepon atau juga untuk video call. Dan kalau teman-teman penasaran, ini kita bandingin ya dengan suara built-in dari kamera Sony A6600 gua. Nah, ini suara kameranya teman-teman bisa dengerin seperti apa ya, dan bandingin dengan suara dari mic built-in headphone Halo S30 ANC ini. Nah, kelihatan ya untuk perbedaannya, dan semoga bisa ngasih gambaran ke teman-teman semua seperti apa kualitas mic built-in dari headphone Halo S30 ANC ini. Untuk baterainya sendiri dengan fitur ANC off itu bisa bertahan sampai 80 jam penggunaan ya, dan di fitur ANC on ini masih bisa bertahan sampai 50 jam penggunaan, yang mana untuk pemakaian harian
teman-teman. Ini terbilang sangat awet, terlebih standby-nya sendiri bisa sampai 20 hari ya dengan fitur ANC off. Dan keawetan baterai ini didapat dari baterai 600 mAh yang bisa penuh di charge dalam waktu kurang lebih 2,5 jam aja. Bahkan headphone ini juga support fast charging yang dengan 10 menit charge itu bisa ke top up ya, kurang lebih sampai sekitar 5 jam penggunaan. Dan kesimpulannya di harga 400 ribuan aja, Halo S30 ANC ini memiliki fitur yang sangat lengkap, build quality yang solid, navigasi yang intuitif, serta kualitas audio yang sangat enak di kelasnya. Bisa connect ke dua perangkat sekaligus, bahkan punya aplikasi juga untuk settings dan upgrade firmware. Dan tanpa ragu, gua bisa bilang ya kalau Halo S30 ANC ini bisa jadi salah satu pilihan headphone murah terbaik yang bisa teman-teman dapetin saat ini. Dan teman-teman bisa beli Halo S30 ANC ini dari link yang ada di deskripsi video ini. Dan itu yang bisa gue share hari ini ya. Semoga bermanfaat terutama buat teman-teman yang lagi cari headphone Bluetooth murah dengan kualitas yang bagus. Gue Febian dari Kepoin Tekno pamit dulu, sampai ketemu lagi di video tekno menarik lainnya besok.